Alright, ini journey number 3, journey yang ketiga. Apakah program bayi tabung itu adalah keputusan yang baik bagi kami? Ternyata enggak. Bukan, sekali lagi, bukan gue bilang program bayi tabung itu salah. Tapi buat kita, waktu itu, journey-nya sangat nggak mudah. Very stressful. Melibatkan banyak sekali air mata. Tapi Tuhan baik. Di momen ini nih, Tuhan secara pribadi menjamah gue. Jadi dalam menjalankan proses bayi tabung ini, buat kita, begitu akhirnya kita oke, gue baru tahu tuh, ternyata dalam prosesnya, gue benar-benar menjalankannya, nggak ada damai di hati gue. Gue terus gelisah day by day. Bahkan gue juga baru tahu kalau ternyata Karin harus disuntik perutnya setiap hari. Jadi gue akhirnya belajar nyuntik Karin setiap hari di perutnya gitu ya. Sampai ya rasanya tuh perih gitu ya, sakit banget rasanya. Kenapa keputusan yang memberikan makan ego gue yang pengen punya anak, tapi Karin yang menderita, dia yang harus disuntik setiap hari. Karena suntiknya itu adalah supaya sel telurnya bisa bertumbuh, jadi ya nantinya bisa dibuahi gitu ya. Ya tapi kan Karin harus disuntik gitu setiap hari gitu. Jadi setiap harinya di jam yang sama, gue harus suntik perut Karin gitu. Dan ini berjalan berhari-hari secara rutin. Sampai pada waktunya untuk proses pengambilan sel telur, gue inget banget nih. Ini tanggal menjadi penting. 21 Agustus 2018. 21 Agustus. Kita udah siap untuk proses selanjutnya gitu ya, proses untuk pengambilan sel telurnya dari Karin. Jadi kita datang ke tempat kliniknya ini, kita dikasih tahu, oke, dari pagi-pagi udah siap. Jadi nanti prosesnya pagi sebentar, setelah proses pengambilan sel telur, istirahat sebentar, nanti udah bisa pulang gitu. Dikasih tahu, oke, sesederhana itu gitu ya, oke. Gue mempersiapkan mental kalau prosesnya seperti itu gitu. Jadi gue tunggu tuh di ruang tunggunya. Jadi ada beberapa ranjang juga di situ. Ada beberapa couples juga lah yang sama-sama menjalani program yang sama. Jadi gue dengar, oh dari yang ranjang sebelah udah ranjangnya sudah masuk, nggak lama balik. Terus ranjang Karin nih gilirannya, ranjang Karin juga masuk. Gue tunggu-tunggu, agak khawatir, terus ngeliat, oh yang ranjang sebelah udah balik nih gitu. Pas balik kelihatannya agak lemas, terus pindah ke ranjang tunggunya sebentar, istirahat, boleh makan dan lain sebagainya. Terus nggak lama pulang. Gue pikir, oh ya nggak lama lagi juga seperti itu tuh gitu. Nggak lama lagi juga kita bakal gitu ya. Jadi begitu akhirnya Karin balik. Karin balik, lemas banget. Lemas banget. Oh, gue pikir, oh mungkin memang beda-beda efeknya lah dari yang di ranjang sebelah. Tapi begitu udah balik, lemes, Karin nggak bisa pindah ke ranjang ruang tunggunya gitu, nggak bisa pindah sendiri. Jadi harus dibantu gitu. Akhirnya ya udah kita bantu pindahin. Dia lemas banget sampai akhirnya ketiduran. Gue pikir, oh mungkin kecapean kali ya gitu. Jadi akhirnya tidur gitu. Dia tidur lama banget gitu, bener-bener sampai lemas, lama banget tidur sampai susternya juga bilang, oh kalau mau makan dulu juga boleh, udah siapin makan dan lain sebagainya. Ini kok berjam-jam, sedangkan yang ranjang sebelah tuh nggak selama itu gitu. Ya udah akhirnya gue tungguin sampai Karin bangun. Gue pikir kan tadi kita udah punya rencana setelah selesai pulang istirahat sebentar bisa lanjut kerja gitu sebenarnya. Ini nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah gue info ke teman-teman yang di kantor, kayaknya gue nggak ke kantor nih gitu. Jadi gue tungguin Karin di situ lama, masih lemas gitu, sampai akhirnya suster bilang, oh ya kayaknya tinggal tunggu recovery nih, boleh pulang gitu. Ya udah kita pulang, toh jarak dari klinik ke tempat tinggal kita tuh nggak jauh gitu ya kebetulan ya. Jadi akhirnya kita pulang juga Karin masih tidur terus, masih lemas. Kalau dikasih tahu sama susternya kalau memang ada efek lanjutan, langsung hubungi rumah sakit, langsung bawa aja gitu. Jadi ya kita pikir kita pantau nih. Gue lihat kok kayaknya ini masih tidur, masih lemas, sesekali kadang-kadang muntah gitu.
Sampai akhirnya tengah malam tuh masih mual terus, muntah beberapa kali. Sampai hari udah deh, kita langsung lanjut ke UGD, ke rumah sakit. Jadi gua langsung angkut bawa ke UGD, ke rumah sakit, langsung masuk gitu. Dicek segala macem, perutnya Karin mulai membesar. Terus jadi harus diinfus gitu ya. Benar-benar harus diinfus. Sampai akhirnya setelah nunggu berapa lama, dikasih tahu kalau kayaknya lebih baik dirawat deh gitu. Jadi dari ICU itu prosesnya ternyata dibilang kayaknya lebih baik dirawat biar bisa dipantau prosesnya. Ya udah langsung gue langsung proses daftar untuk masuk ke kamarnya. Thank God langsung dapat kamar, kita langsung masuk ke kamar. Di kamar Karin sampai sesak nafas segala macam, jadi harus pakai bantuan oksigen. Besok paginya waktu dokternya itu datang, dokter cek, dokter kasih tahu ini adalah OHSS. Jadi itu salah satu efek samping dari proses pengambilan sel telur itu, karena timbul void kan, dari yang tadinya ada sel telur yang sudah tumbuh, terus diambil, dikeluarkan, jadi ada void. Void badan merespon mengisi cairan. Jadi benar-benar perut Karin besar sekali, seperti orang hamil, kakinya juga bengkak, tangan semua bengkak gitu ya. Tapi isinya air gitu. Sampai akhirnya menekan ke paru-paru, dan akhirnya dia juga sesak nafas. Dokternya bilang nggak semua orang mengalami efek samping ini, sebagian kecil mengalami, tapi yang Karin alami termasuk yang cukup berat gitu. Jadi kita diminta stay di rumah sakit, Karin diminta stay di rumah sakit berhari-hari, diinfus terus, sampai infus di tangan udah mesti pindah berapa kali karena udah nggak bisa, udah memar dan lain sebagainya. Masuk obat-obat juga yang harga obatnya satu tabung itu cukup mahal gitu. Gue hancur di situ. Gue ngerasa karena keputusan gue, karena ego gue pengen punya anak, Karin harus menderita, dan dia harus dirawat seperti ini. Harus pakai oksigen. Nafasnya susah. Suntik sana-sini, udah memar sana-sini di tangannya. Perutnya besar. Gak bisa berdiri karena kakinya bengkak. Sendal aja gak ada yang muat. Dan dia mostly terbaring di ranjang di rumah sakit. Gue hancur di momen itu. Gue ngerasa semua karena keputusan gue, semua karena ego gue. Karin harus ngalamin ini semua. Gue nangis. Malam itu gue nangis. Di samping ranjang, Karin udah ketiduran. Gue nangis bener-bener di situ. Gue hancur. Waktu itu, malam itu, sambil ngeliat Karin kondisinya seperti itu, dia pakai oksigen untuk bisa tidur supaya bisa nafas. Perutnya besar, badannya infus, memar-memar tangannya. Gue pasang lagu rohani waktu itu. Gue pikir untuk bisa menenangkan diri gue juga, dan supaya Karin juga bisa lebih tenang gitu. Gue baru ingat pas malam itu, waktu gue lagi nangis di situ, gue baru ingat, gue belum baca Bible hari ini. Gue belum checklist nih yang gue komit di awal tahun untuk rutin baca Alkitab. Ya udah deh, gue sambil baca di sini. Malam itu udah gelap semua ya, rumah sakit juga udah gelap. Gue baca, ngikutin program kan. Gue baca di situ. Makin nangis gue. Gue tahu ini pasti Tuhan. Gue tahu ini pasti Tuhan yang sedang beracara sama gue secara pribadi. Malam itu, bacaan yang gue baca adalah bagaimana Allah mau menghukum bangsa Israel. Karena bangsa Israel begitu rebel, mereka tidak taat, mereka menyembah berhala, mereka melakukan segala yang jahat di mata Allah.
Jadi Allah mau menghukum mereka, mau menghabisi mereka, mau mengusir mereka dari tanah perjanjian. Aneh ya, ayat itu malah justru menyentuh gua. Tapi ada satu bagian dari bacaan di hari itu, dari kisah yang Allah mau menghukum bangsa Israel, Allah berkata berkali-kali di bacaan hari itu, aku akan menghukum mereka, aku akan menghabisi mereka, aku akan mengusir mereka. Tapi kalau mereka kembali kepadaku, aku akan memaafkan mereka. Waduh. Allah bilang, Allah akan memaafkan mereka dan menerima mereka kembali. Dan tanpa sadar, di momen lagi gue baca itu, gue bener merinding, gue bener terharu. Gue denger lagu yang gue puter, lagu rohani yang gue puter, masuk ke lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Runtuh gue malam itu, runtuh gue ngerasa ini Tuhan secara pribadi berbicara sama gue di momen itu. Seakan yang gue rasa tuh dia mau bilang kalau ya mungkin keputusan gue salah, keputusan gue tidak taat, padahal Tuhan udah kasih tahu bukan yang di jalannya. Ego gue yang masih gue menangin, gue masih keras kepala. Keputusan gue salah, tapi kalau gue kembali kepada dia memaafkan dan dia menerima kembali seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Momen itu gue benar-benar keluar air mata nggak berhenti. Tapi air mata yang keluar bukan lagi air mata penuh penyesalan, bukan lagi air mata yang putus asa, tapi air mata merasa dikasihi, merasa damai, merasa Tuhan hadir secara pribadi. Momen itu benar-benar momen yang menguatkan buat gue. Gue salah ambil keputusan, gue gak taat. Gue menangin ego gue, karena gue ngerasa gue mau punya anak. Akhirnya kejadian itu semua, berbagai kesulitan, berbagai penderitaan yang harus Karin alamin, yang gue harus ngeliat sendiri hasil dari keputusan yang gue ambil. Gue menyalahkan diri gue sendiri, tapi Allah bilang di situ, seperti Bapa sayang anaknya, dia memaafkan dan menerima gue kembali.